Yang pertama kita membuka templates yang baru, terus klik blank map. Oke. Nah, terus kita klik kanan pada layer, terus properties, terus atur koordinat sistemnya sesuai sama yang di acara 1. Pakai 49, terus terapkan, terus oke. Terus klik kanan pada layer, terus add data. Cari data di acara 1 kemarin yang batas administrasi. Kalau udah muncul batas adminnya kayak gini, terus kita pilih yang terus kita ke editor, start editing, terus kita pilih yang select feature, terus kita kotakin seluruh daerahnya sampai kena semua. Kalau udah, terus kita ke editor, terus merge. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita stop editing. Nah, kalau udah kayak gini, kita melakukan export data. Yang pertama, klik kanan pada batas admin, terus ke data, terus export data. Terus yang pertama tuh kita pilih namanya kemiringan lereng. Kita masukin ke acara 4. Save. Oke. Nah, kalau udah kita uncek yang batas admin, terus kita klik kanan di kemiringan lereng, terus ke data lagi, terus ke export data. Kayak tadi, terus yang ini kita ganti ke curah hujan. Terus di save. Oke. Oke. Terus kita uncek, terus kita klik kanan lagi di curah hujan, terus ke data, terus export data. Kayak tadi, terus yang terakhir kita ganti ke jenis tanah. Save. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita uncek semua, terus checklist yang di kemiringan lereng. Nah, terus kita ke editor, terus start editing, pilih yang kemiringan lereng, terus oke. Terus kita pilih yang cut polygon tools. Oh ya, terus kita select dulu, terus pilih yang cut polygon tools, terus kita potong batas-batasnya itu menjadi 5 bagian di kemiringan lereng ini. Terus batasnya nanti itu nggak boleh sama kayak di curah hujan sama jenis tanah. Terus batasnya bebas, mau kayak mana bentuknya. Tapi usahain jadi 5. Nah, ini kalau udah 5, ke editor, stop editing. Save. Terus kita lakukan hal yang sama di curah hujan dan juga di jenis tanah. Jangan lupa di unchecklist dulu. Editor, start editing, pilih yang curah hujan. Oke. Terus kita ke jenis tanah lagi. Start editing, terus pilih jenis tanah. Terus ke select dulu, terus pilih yang cut polygon tools. Kalau udah kita uncheck semua, checklist di kemiringan lereng, klik kanan, terus open attribute table, terus klik di table optionnya, terus add field, kasih nama, keterangan, terus tabnya kita pilih text, terus ininya 50, terus oke, terus ke ini add field lagi, terus pilih yang score KL. Terus ini tabnya tetap short integer, terus precisionnya ganti ke 50, terus oke. Nah, kalau udah, terus kita ke editor, terus start editing. Yang di Nah, terus kita tuh masukin sesuai dengan di tabel RLKT 1986. Di sini ada data landai, miring agak curam, curam, sangat curam. Terus langsung dimasukin aja di keterangan. Nanti buat yang dimasukin sesuai skor yang ada di sini. Nah, kalau udah kita ke editor, terus stop editing. Nah, udah. Terus kita akan melakukan hal yang sama yang lainnya. Terus kita uncheck di kemiringan lereng, terus kita ke curah hujan. Nah, kalau semuanya udah kita bagi klasifikasinya, terus kita ke geoprocessing, terus ke union. Nah, terus input filternya kita pilih semuanya.
jenis tanah, terus ke curah hujan, juga yang kemengan lereng. Terus buat output feature class-nya, kita klik, terus kasih nama lahan, F, kawasan, terus klik save, terus oke. Nah, kalau kita udah dapat melakukan overlay menggunakan union tadi, kita uncheck semua, terus sisain yang arahan fungsi, terus klik kanan ke open attribute table. Nah, terus kita ke table option, add field, terus masukin score total. Terus type-nya pilih long integer, terus precision-nya kita ganti 100. Terus oke. Terus kita klik kanan di score total, terus ke field calculator, yes. Nah, terus kita masukin yang score JT, klik 2 kali, terus tambah score CH, tambah score KL. Nah, udah klik OK. Nah, ini udah ada score totalnya. Terus habis itu kita ke table option lagi, terus add field, kasih nama arahan, fungsi, kawasan. Terus tabnya kita pilih text, terus lengthnya kita ganti ke 100, terus oke. Kalau udah, terus kita ke select by attribute, terus kita klik yang score total, klik 2 kali. Nah, terus kita di sini kita mengikuti pedoman RLKT. Nah, di sini ada fungsi kawasan, ini ada skornya, terus kita masukin sesuai total skornya aja. Skor total kurang dari sama dengan 90 and skor total lebih dari sama dengan 45 sesuai dari skor yang tadi ada di tabel, terus apply. Nah, kalau udah, terus klik kanan di arahan fungsi, terus ke kalkulator. Nah, terus ini kita ganti ke sesuai nama tadi. Nih, kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman. Ketik 2, kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman, terus ketik 2 lagi, terus oke. Nah, udah. Terus kita lakuin hal yang sama kayak tadi di select by attribute, terus ininya kita ganti ke 3 yang budidaya tanaman tahunan. Ganti ininya 135 sama ininya 91, terus apply. Nah, kalau udah, terus kita ke arahan fungsi kawasan lagi, terus field kalkulator. Nah, terus ini kita ganti sesuai di tabel tadi, tanaman tahunan, berarti dan pemukimannya kita hapus, terus oke. Nah, kalau udah kita lakuin hal yang sama lagi di select by attribute, ininya diganti, nanti ke 180, terus ininya 136, terus apply. Nah, terus kita ke kali kanan, field kalkulator lagi, terus ganti sesuai nama tabel kawasan fungsi penyangga. Nah, terus kalau udah, kita lakuin hal yang sama lagi, select by attribute, ininya diganti sesuai tabel. Apply. Nah, terus kita ke klik kanan, field kalkulator, ininya ganti sesuai yang tadi, kawasan fungsi lindung. Oke. Nah, terus kita klik kanan di arahan fungsi, terus ke properties. Terus kita pilih yang simbologi, kategoris. Terus value field-nya pilih yang arahan font. Terus add all value. Nah, terus ini kita ganti aja warnanya sesuai apa yang kita mau, bebas. Terus outline color-nya jangan lupa no color. Terus tinggal diganti aja bebas mau warna apa. Nah, kalau udah kita terapkan. Oke. Nah, ini setelah kita pemberian warna sesuai dengan klasifikasi arahan fungsi tadi. Kita ke layout view. Terus kita sesuaiin bentuknya ke klik kanan di arahan fungsi, terus ke zoom to layer, nah biar sesuai bentuknya. Terus kalau udah, kita ke
yang kotak di sini, terus kita klik rectangle, terus klik rectangle, terus kita bikin kotak di bawah sini. Nah, terus ini kita klik kanan, terus properties, nah, terus fill color-nya di no color, terus outline color-nya ganti warna hitam, terus terapkan, terus oke. Nah, kalau udah, terus kita ke insert, terus klik yang legend, nah, terus kita pastiin pilih yang alasan fungsi, terus next, terus legend detailnya kita ganti ke legenda, terus ininya jangan lupa di bold, terus fontnya ganti ke Times New Roman. Ya, habis itu berikutnya, oke. Nah, kalau udah kita pindahin ke sini. Nah, terus kalau udah muncul, kita mau hilangin yang tidak diperlukan di atas, terus kita klik kanan, terus ke convert to graphic. Nah, terus kanan lagi, terus ungroup. Nah, kalau udah, terus kita pindahin aja. Terus kita remove. Terus kalau udah, ini kita klik kanan dulu, terus group dulu. Nah, terus ini kita gedein. Terus yang legendanya juga bisa kita sesuaiin. Di change symbol. Terus digedein. Oke. Nah, terus kalau udah, ini kita ungroup lagi. Nah, terus jangan lupa habis di ungroup tadi kita ungroup lagi. Nah, biar ini bisa. Terus yang ini, yang tulisannya kita klik 2 kali. Nah, terus ini kita sesuaiin aja. Yang simbol, terus ini diganti ke Times New Roman. Sininya 15. Terus oke. Terus oke. Terus silakan. Terus oke. Terus yang lainnya juga diganti aja. Sama. Kalau diklasifikasikan kawasan fungsi lindung dulu, jadi kita pindahin aja sesuai sama yang diklasifikasi. Kalau udah, terus kita ke insert, terus text. Nah, terus kita klik 2 kali di text. Nah, terus ini kita kasih keterangan dari sumber yang kita dapat itu. Sini pedoman penyusunan pola RLKT 1986. Nah, kalau udah, terus kita ke change symbol. Terus ininya ganti ke Times New Roman. Terus size-nya kita sesuaiin aja. Terus oke. Terus kita taruh di bawah. Udah kita sesuaiin. Nah, ini udah jadi petanya. Terus kalau misalnya kita mau nambahin grid, kita bisa klik kanan di sini yang ada petanya, klik kanan. Terus kita ke properties. Terus kita ke grid, terus ke new grid, pilih Misha grid. Berikutnya, terus ini kita pilih tick marks and label. Terus stylenya itu klik, terus colornya kita pilih yang warna merah. Terus oke. Terus berikutnya finish. Terus kita ke properties. Nah, terus di labelsnya kita pilih semua. Terus fontnya kita pilih Times New Roman. Terus ininya ganti 10. Terus ke additional properties. Ke number format. Terus ini kita ganti ke 0. Oke, terapkan. Oke, terapkan. Terus oke. Nah, sini udah kelihatan ada gridnya. Nah, kalau misalnya kita udah selesai, jangan lupa disimpan di file, terus ke save as, terus simpan di acara 4, simpan. Oke. Sekian tutorial dari saya.